siap untuk memuji Tuhan, amin. Yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita berdoa sama-sama. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan bahwa sore hari ini setiap kami umat-Mu berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kami menyatukan hati kami memuji menyembah Engkau Tuhan di tempat ini. Kami mau tinggikan nama-Mu di tempat ini. Kami bawa ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Bila Engkau hadir bersama-sama dengan kami sore malam hari ini, nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan bagi gereja-Mu. Biar Roh-Mu yang hidup membangkitkan setiap iman kami Tuhan. Oh Rabaya Syakara Barabara, Roh-Mu yang memberikan kekuatan yang baru. Roh-Mu Tuhan dicurahkan di tempat ini. Ada kasih, ada damai sejahtera yang berlimpah atas seluruh kehidupan umat-Mu di tempat ini. Kami ingin memuji menyembah Engkau Tuhan. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Naikkan syukur kita. Katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Engkau baik bagi kami. Kami naikkan pujian. Kami naikkan sembah kami hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Shalana ya malamo. Kina ya malamo. Kami puji, kami sembah Kau Tuhan. Oh terpujilah Kau Tuhan. Kau Tuhan sumber kekuatan pertolongan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Janji-Mu ya dan amin buat setiap kami Tuhan. Kemenangan Kau berikan buat kami yang percaya kepada Engkau Yesus. Oh Rabaya Syadakara Barabara. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku, Kau pertahanan kami Tuhan. Yesus, Kau kemenanganku.
Biarlah mulut kami penuh dengan pujian kepada Engkau Tuhan. Terpujilah. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan Yesus. Terpujilah kau Tuhanku di atas segala
buat Tuhan Yesus. Haleluya. Gak banyak bersuka cita umat Tuhan, sampaikan tangan. Kita bersuka cita karena kita memiliki Tuhan Yesus, Allah yang ajaib buat kita. Amin. Berikan salam ke kanan saudara, berikan senyum, katakan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ajaib buat kita. Amin. Selalu ada pengharapan dan kekuatan di dalam nama Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya.
lagi berikan tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan kita, amin. Haleluya. Maka kita siapkan hati kita, saudara. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan aku, menolongku. Kau batukan aku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Oh Yesus, Yesus memberiku kemenangan. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, Yesus. Engkau Allah yang berjanji memberikan kami kemenangan, kemenangan. Mari panggil namanya Yesus, Yesus. Tangan kananku, Yesus memberiku kemenangan. Mari semua kita panggil bersama-sama, saudara, katakan Yesus. Katakan Yesus, Yesus memberiku kemenangan. Oh Yesus, yang percaya akan menang bersama dengan Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Ora para segala mala mala para segala mala mala. Ora para segala mala 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 mala. Ora para segala mala 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 mala. Ora para segala mala 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 mala. Mari sembah Tuhan. Mari tinggikan namanya. Allah yang besar, yang akan mengangkat
Shalom. Semua dalam keadaan baik. Yang keadaan baik sekali lagi boleh lambaikan tangan. Ini adalah rumah Tuhan. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Saudara, pada malam hari ini saya akan berbicara menyampaikan mengenai menjadi kepala bukan ekor. Yosua 1 ayat 1 sampai 3. Demikianlah firman Tuhan, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu, demikian hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sadar bahwa Tuhan menciptakan kita untuk menjadi leader, untuk menjadi pemimpin. Tuhan pernah berkata kepada Yosua, siapkan dirimu, bawa umatku masuk ke tanah perjanjian. Yosua adalah seorang pemimpin yang membawa Israel di mana tempat di mana Allah sudah perintahkan, saudara. Bukan hanya Yosua saja, janji ini buat Yosua saja, bukan. Tetapi buat saya dan saudara dimampukan oleh Allah untuk menjadi pemimpin. Yang percaya katakan amin. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, kita diciptakan Tuhan itu untuk apa? Berkuasa atas segala makhluk ciptaannya. Gajah memang lebih besar daripada manusia. Tetapi tidak ada ceritanya gajah naik manusia. Saudara pernah lihat gajah naik manusia? Yang ada adalah manusia naik gajah. Saudara bisa lihat di taman safari, kebun binatang, bagaimana manusia naik gajah, saudara. Karena apa? Manusia itu diciptakan untuk berkuasa atas segala makhluk ciptaannya. Saudara, saudara boleh punya masalah, tetapi masalah tidak boleh menguasai kehidupan kita. Kita harus menguasai dan kita harus menaklukkan masalah tersebut. Yang percaya katakan amin. Karena apa? Tuhan tuh menjadikan saudara menjadi leader, bukan sebagai follower, saudara. Di dalam Ulangan 28 dikatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan terus naik dan engkau bukan turun. Ini adalah janji Tuhan. Tuhan menciptakan kita sebagai pemimpin, sudah jelas saudara. Tuhan merindukan kita untuk menjadi kepala. Dan saya percaya kalau berbicara mengenai kepemimpinan bukan berbicara mengenai soal jabatan, tetapi berbicara mengenai fungsi. Bagaimana kita bisa berpengaruh, pengaruh bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin ada yang bilang, Pak, saya ini cuma ibu rumah tangga. Mungkin ada yang bilang, Pak, aku ini cuma anak semester 1. Pak, aku ini cuma orang-orang biasa. Gimana saya bisa menjadi pemimpin? Kalau engkau ibu rumah tangga, saudara, pemimpin itu bukan berbicara mengenai posisi, ingat, tetapi berbicara mengenai fungsi. Pemimpin itu berbicara mengenai influence, berbicara mengenai pengaruh, saudara. Dan apakah ibu rumah tangga bisa menjadi pemimpin? Bisa. Bawa pengaruh minimal ke siapa? Ke pembantumu. Bawa pengaruh minimal ke siapa? Ke anak-anakmu. Kau mempengaruhi pembantumu, kau mempengaruhi anakmu untuk hal-hal yang lebih baik, saudara. Bahkan kalau istri yang smart, saudara, bisa mempengaruhi suaminya. Bukankah ada yang kata-kata yang berkata, di balik suami yang hebat, ada istri yang luar biasa. Amin, saudara. Suami itu memang pemimpin. Istri itu penolong, saudara. Suami itu kepala. Istri itu leher, saudara. Tetapi bukankah yang sering bergerak-gerak adalah leher, saudara? Coba saudara pegang leher saudara, kepala saudara bisa bergerak enggak? Pasti enggak bisa, saudara. Dan kita ingat, di mana mantan presiden kita, Pak Soeharto, saudara, 32 tahun memimpin Indonesia. Dan banyak orang yang bicara apa? Masa Ibu Tin masih hidup. Presiden Soeharto banyak mengeluarkan keputusan-keputusan yang sangat luar biasa. Tapi setelah Ibu Tin meninggal, ada banyak masalah yang terjadi. Sampai akhirnya Pak Harto turun dari jabatan, saudara. Lihat kalau kita melihat betapa pengaruhnya seorang wanita. Wanita bisa mempengaruhi pembantu. Wanita bisa mempengaruhi anak. Wanita bisa mempengaruhi suami. Dan kalau suaminya itu adalah presiden, wanita bisa mempengaruhi sebuah bangsa, sebuah negara. Amin, saudara.
Ada sebuah cerita, Bill Clinton sedang berjalan-jalan dengan Hillary Clinton, mantan presiden Amerika. Dan pada waktu mereka sedang mengendarai mobil, tiba-tiba tangki di bensinnya, di mobilnya mau habis. Dan mereka mampirlah ke pom bensin yang terdekat, saudara. Dan ternyata tanpa sengaja, ternyata ketemu dengan pemilik yang punya pom bensin tersebut. Dan ternyata itu adalah teman lamanya Hillary Clinton, saudara. Ya, justru bukan teman lamanya, tetapi mantan pacarnya Hillary Clinton, saudara. Akhirnya berbincang-bincang Hillary Clinton, ya setelah selesai, ya mereka naik kendaraan kembali, Bill Clinton dan Hillary kembali melanjutkan perjalanan. Dan sambil guyon, Bill Clinton berbicara, untung kamu nikahnya sama saya. Kalau kamu nikah sama dia, kamu cuman jadi istri pemilik pom bensin. Gara-gara kamu kawin dengan saya, kamu jadi istri presiden, saudara. Lalu istrinya menjawab, si Hillary Clinton menjawab, oh justru kamu, karena kamu nikah sama saya, ya, saya jadikan kamu presiden. Kalau saya nikah sama dia, dia yang jadi presiden. Kamu yang punya pompa bensin, saudara. Betapa the power of emak-emak, saudara. Saudara, betapa bisa mempengaruhi, saudara. Pemimpin itu berbicara mengenai pengaruh. Dan Tuhan keinginan kita membawa pengaruh yang positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin, saudara. Dan bagaimana kita bisa mengembangkan kapasitas dalam hidup kita? Karena memang ada orang yang kapasitasnya pemimpin lokal. Ada orang yang kapasitasnya regional. Ada yang kapasitasnya nasional. Ada yang kapasitasnya internasional. Tetapi setiap orang itu punya potensi untuk menjadi pemimpin. Yang harus dikembangkan, saudara. Seperti Yosua yang dulu cuman bujangnya Musa. Tapi kemudian ia menjadi pemimpin Israel yang luar biasa. Alkitab mencatat, ya, pemimpin yang membawa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan ada 3 hal yang kita belajar dari Yosua. Yang pertama kita belajar dari Yosua, yang pertama adalah mempersiapkan diri, saudara. Dikatakan di ayat 1 dikatakan, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, saudara. Masa depan ada di tangan orang-orang yang mempersiapkan dirinya dengan baik, saudara. Benjamin Disraeli, mantan Perdana Menteri Inggris, pernah berkata, kunci keberhasilan adalah menjadi siap ketika kesempatan itu datang. Artinya siap, saudara. Sebab sukses itu adalah ketika persiapan kita bertemu dengan sebuah kesempatan yang Tuhan beri, saudara. Kita siap, kesempatan tidak ada, tidak bisa sukses. Ya, kita kesempatan ada, kita tidak siap, tidak bisa menjadi sukses. Tetapi begitu kita siap, kesempatan itu datang, itu yang dinamakan sukses. Tugas kita adalah mempersiapkan diri. Tugas Tuhan adalah membuka peluang kesempatan. Dan kalau engkau melihat kesempatan, engkau siap, itulah kesuksesan. Amin, saudara. Dan ada sebuah kisah tokoh yang besar, Esther, di dalam Alkitab, saudara, ikut lomba kecantikan zaman dulu. Ya, kalau zaman now itu Miss Universe, saudara. Ya. Dan ada seorang raja yang bernama Ahasiweros. Dia habis menceraikan istrinya, dia berusaha untuk mencari pengganti dari ratu, saudara. Dan ternyata dia mencari gadis-gadis seluruh negeri, saudara. Dan Alkitab mencatat apa? Esther mempersiapkan diri 1 tahun untuk mengikuti Miss Universe zaman dulu, saudara. Pakai parfum, ya, pakai wangi-wangian, ya, mandi air kembang. Karena Esther dicatat adalah gadis desa, saudara. Tetapi dia punya persiapan. Dia punya sebuah visi. Dia punya sebuah cita-cita bahwa hidupku harus lebih baik daripada sekarang ini. Padahal saudara tahu, namanya gadis desa, ya, walaupun sudah pakai sabun, ya, datang ke kota, masih ada bau kampungnya juga, saudara. Ya atau iya? Ya, caranya ngomong, caranya duduk, kadang itu masih gambaran. Esther berusaha mempersiapkan diri, saudara. Sampai 1 tahun dia mempersiapkan diri. Hanya untuk bertemu sang raja cuma 1 malam saja. Dan ketika dia mempersiapkan diri, dan dia masuk dalam Miss Universe zaman dulu. Begitu banyak wanita cantik yang ada di negeri itu, saudara. Sang raja tidak berkedip begitu menyaksikan Esther, atau nama lainnya adalah Hadasa, saudara. Dan akhirnya Esther lah yang keluar sebagai pemenang Miss Universe tersebut.
Ada sebuah keinginan dari Esther untuk mengubah kehidupannya. Walaupun aku gadis kampung, tapi aku mau hidupku ke depan jauh lebih baik daripada sekarang. Daripada gadis kampung tidak punya cita-cita, saudara. Dan ada sebuah keinginan untuk berubah dengan cara dia mempersiapkan diri. Jadi persiapan itu penting sekali untuk sukses. Kepengennya lebih lagi. Tapi kadang-kadang bergaulnya masih dengan orang-orang yang tidak berpengetahuan. Ya, kadang-kadang ingin merubah hidupnya menjadi ratu. Tetapi masih bermainnya dengan orang-orang yang masih pengetahuannya kurang, saudara. Dan Esther akhirnya bisa memenangkan perlombaan itu karena ada sebuah persiapan yang Esther lakukan. Mungkin dia mengubah cara ngomongnya, dia mengubah cara berpikirnya, dia mengubah pergaulannya, saudara, supaya dia menang perlombaan tersebut. Itu berbicara mengenai persiapan. Dan kita melihat tokoh yang besar lainnya adalah Daud, saudara. Daud mengalahkan Goliat hanya dengan putaran ali-ali penuh dengan batu, saudara. Pada saat dia lemparkan kena jidat Goliat dan matilah Goliat. Tapi kalau kita melihat, kalau saudara lihat menangnya gampang. Tetapi saudara kalau kita tengok ke belakang, berapa lama Daud untuk mempersiapkan diri, saudara? Bertahun-tahun, saudara. Dari kecil dia sudah berlatih di padang pengembalaan. Dia berlatih di tempat persembunyian. Karena dia mengembalakan cuma 2-3 ekor, saudara. Dan pada saat itu banyak beruang, banyak harimau yang ingin menerkam dari domba daripada Daud. Dan Daud berusaha untuk menjaga. Mungkin latihannya pertama kali dia melempar batu di pohon yang besar, masih luput. Dilempar lagi, luput. Lempar lagi ketiga, kena. Mulai dia melatih dirinya di pohon yang tanggung, kena. Ya, dilatih lagi pohon yang kecil, kena. Dilatih lagi ranting pohonnya, sekarang bukan pohonnya. Dilempar, kena. Dan dilatih lagi, lempar daunnya dan kena daunnya, saudara. Begitu Daud mempersiapkan diri, bertemu dengan sebuah kesempatan yang daripada Tuhan. Begitu Goliat mengolok-olok bangsa Israel, saudara, Daud muncul. Siapakah engkau, barisan orang yang tidak bersunat, yang berani menghina tentara Allah yang hidup, saudara. Begitu dilemparkan, des, saudara, Goliat langsung tumbang. Akhirnya Alkitab mencatat Daud mengalahkan Goliat, saudara. Itu apa? Persiapan itu penting. Tuhan bisa mengingat saudara pada waktunya. Percaya saja. Tuhan bisa mempromosikan kita. Kita tidak perlu waktu yang lama. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Amin. Asalkan apa? Saudara bersiap. Saudara punya persiapan yang baik. Lakukan tugasmu dengan baik, saudara. Kemudian kalau berbicara mengenai pemimpin. Pemimpin itu adalah problem solver, saudara. Pemecah masalah, bukan troublemaker, saudara. Kalau troublemaker itu di mana begitu ada komunitas lagi bersatu, begitu adanya dia langsung pecah. Troublemaker itu begitu ada orang lagi rukun, begitu kedatangan dia jadi nggak rukun, jadi suasana panas, saudara. Berbicara mengenai pemimpin, tidak berbicara, wah pemimpin itu tidak punya masalah. Enggak, masalah itu pasti selalu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi jangan takut terhadap masalah. Karena masalah itu adalah kesempatan. Orang-orang besar dipromosikan oleh Tuhan secara luar biasa. Amin, saudara. Amin. Begitu persiapan bertemu dengan sebuah kesempatan, akan ada sebuah kesuksesan, saudara. Saudara, tanggal 17 Agustus kemarin kita habis merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73. Terjadi viral, saudara, di mana ada anak desa, anak kampung yang namanya Joni, ya NTT, Kabupaten Belu, saudara, kabupatennya orang juga nggak ada tahu. Tiba-tiba lagi mengerek bendera paskibraka, tali benderanya putus, des. Sehingga bengong, ini gimana? Upacara mau bubarkan kan nggak mungkin. Ini ibaratnya bagaimanapun sang merah putih harus terus berkibar. Bingung, saudara. Tiba-tiba di kerumunan, ya. Kerumunan barisan muncullah si anak kecil namanya Joni. Dia memanjat bendera setinggi berapa? Bukan 1 meter, saudara. Setinggi 23 meter, saudara. Dan akhirnya menjadi viral. Saudara bisa saksikan videonya, silakan multimedia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sana aku berdiri, jadi Indonesia, bangsaku,
sehingga upacara bisa berjalan kembali. Sangsaka merah putih boleh berkibar. Untuk mengangkat orang bagi Tuhan perkara yang kecil, saudara. Cuman kadang orang gak mau mempersiapkan diri, tidak mau merubah mindsetnya. Kesempatan itu pasti Tuhan buka. Berkat mengalir secara luar biasa. Begitu Joni melakukan itu direkam menjadi viral, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Menteri olahraga mengajak nonton Asian Games, diundang ke Jakarta, naik pesawat. Seumur-umur belum pernah naik pesawat. Tiba-tiba diangkat tinggi oleh Tuhan, naik pesawat. Perusahaan listrik negara memberikan beasiswa seumur hidup sampai lulus kuliah. Pengacara kondang Hotman Paris, saudara, memberikan hadiah uang permen. Uang permennya berapa? 50 juta, saudara. Untuk Joni. Dan yang lebih luar biasa lagi, diundang makan malam bersama Pak Jokowi, saudara. Pak Jokowi, bahkan ditanya Pak Jokowi, lah kamu kok di tengah-tengah kok sempat berhenti, kenapa? Capek Pak. Loh, lah kamu kok berani? Ya panjat tiang bendera 23 meter, padahal tiangnya udah gini-gini. Dia dan si Joni berkata, sudah biasa Pak. Saya udah biasa panjat-panjat pinang. Sudah biasa, saudara. Dan saya percaya promosi itu berasal daripada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Sehingga, tapi saudara kalau cuman cari kehebohan, saudara keluar dari tempat ini, ada tiang bendera, saudara panjatin, pasti saya yakin saudara diusir satpam. Karena bukan lagi pas ulang tahun kemerdekaan, saudara panjat tiang. Tambah diturunin, dipaksa turun, saudara. Ya. Dan pada waktu kita mempersiapkan diri, apa saja yang perlu kita lakukan? Yang A adalah kesiapan hati. Salah satu ada kesiapan hati, saudara. Yosua 1 ayat 1, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Saudara, baca baik-baik ayat ini. Sesudah Musa apa? Hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Musa hamba Tuhan, Yosua abdi Musa. Saudara, ini levelnya jauh. Yang satu hambanya Tuhan, yang satu hambanya manusia, saudara. Tetapi Yosua karena mengembangkan kapasitas, dia tidak menyerah, dia menyiapkan hatinya. Apa yang terjadi pada waktu Yosua sudah tua? Pada waktu dia berumur 110 tahun. Dikatakan dalam Yosua 24 ayat 29, terjadi perubahan status, saudara. Dari yang abdi Musa. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu. Ketika berumur 110 tahun. Dari hamba Musa, Tuhan angkat sejajar dengan Musa. Jadi hamba Tuhan. Karena apa? Kesiapan hati yang dimiliki oleh Yosua. Orang sukses itu selalu mengawali karir dari bawah. Ikut orang lain dulu. Kalau Tuhan berkenan, ya biarpun engkau karyawan rendahan. Tetapi kalau engkau disertai oleh Tuhan, kau bisa dimunculkan jadi orang-orang sukses. Kau bisa dimunculkan jadi pengusaha-pengusaha yang besar. Yang setuju dan percaya katakan amin. Yang penting apa? Pada waktu saudara bekerja, bekerjalah sungguh-sungguh. Seperti bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan, saudara. Saudara ingat tokoh dalam Alkitab? Elia berdoa, ya, api turun dari surga. Sakti nih Elia. Ya, dia berdoa lagi, hujan bisa ditahan 3,5 tahun. Dia doa lagi, ya, hujan lebat turun, saudara. Elia punya anak buah yang namanya siapa? Elisa. Elisa kaku banget sama Elia. Sampai dia doa sama Tuhan, Tuhan mentorku ini kok hebat banget ya. Aku ingin seperti dia. Kalau bisa lebih lagi Tuhan, double porsi. Dan Alkitab mencatat, saudara, Elia melakukan mujizat 8 kali. Elisa 2 kali lipat, 16 kali. Karena apa? Sikap hatinya yang benar. Tuhan sanggup mempromosikan orang-orang yang mengasihi dia. Kalau hari ini Tuhan bawa meteran yang diukur bukan lingkar perut saudara. Yang diukur adalah lingkar hati saudara. Kira-kira hatimu besar enggak? Karena banyak orang yang apa? Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Melihat orang lain diberkati, susah. Melihat orang lain bahagia, mangkel, saudara. Padahal yang dilihat Tuhan itu adalah kebesaran hati kita. Karena pada waktu saudara bisa menyiapkan hati saudara, Tuhan sanggup memberkati saudara. Yang setuju katakan amin. Siapkan hatimu, perbesar kapasitas hatimu. Pada saat engkau melihat orang lain diberkati, engkau bisa berkata,
Aku bersyukur dia diberkati Tuhan. Tapi aku percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati aku lebih dari orang itu. Amin. Sehingga saudara bisa berkata kepada Tuhan, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Diuji pada waktu saudara lagi susah melihat orang lain diberkati, masih bisa nyanyi enggak? Kalau orang lagi mangkel, saya yakin enggak bisa nyanyi, saudara. Tetapi pada waktu saudara bisa bersyukur kepada Tuhan, artinya saudara siap diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang mau katakan amin. Yang kedua adalah pengetahuan dan keterampilan. Yosua dengan pengetahuan dan keterampilan. Karena apa? Hasil dari magang dari Musa. Musa itu kan tiap-tiap hari kan banyak orang-orang Israel yang minta nasihat kepada Musa. Dan pada waktu itu yang mendampingi adalah Yosua. Yosua pada waktu Musa lagi di gunung, ya Yosua yang mendampingi, yang menyiapkan perbekalan. Tetapi sambil nguping, saudara. Begitu orang-orang datang ke Musa, Pak, saya ada masalah ini Musa, ada masalah keluarga gini-gini, ada masalah ini keuangan. Musa memberikan nasihat-nasihat dan Yosua belajar. Dia belajar, oh solusi-solusinya seperti ini. Dan yang satu mentor yaitu Musa, yang satu mentinya yaitu Yosua, saudara. Sehingga akhirnya apa? Yosua bisa mengimprovisasi kehidupannya. Dan dia dari pengalaman yang dia dapat dari Musa, dia bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Israel. Dia bisa menggantikan Musa. Bahkan Tuhan pernah berkata, seperti aku menyertai hambaku Musa, demikian juga aku menyertai engkau. Pada waktu Musa hampir meninggal, Yosua meminta sebuah pengurapan. Sehingga Tuhan berkata kepada Musa, Musa, tumpangkan tanganmu kepada Yosua. Taruhlah sedikit wibawaanmu, supaya orang lain mendengarkan Yosua seperti orang Israel mendengarkan engkau. Saudara, karena apa? Begitu pengurapan itu turun, ada sebuah niat bahwa kita ingin berkembang. Saya percaya itu menjadi sebuah kesuksesan dan keberhasilan. Albert Einstein pernah berkata, bakat itu cuma 2%. Yang 98% itu adalah kerja keras. Saudara, kita harus berusaha untuk mengembangkan keterampilan kita. Banyak orang mau sukses, banyak orang mau berhasil, tetapi tidak mau susah, tidak mau upgrade, saudara. Kan Alkitab bicara, kalau kamu kerja bukan untuk manusia, tetapi lakukan untuk Tuhan. Begitu engkau sungguh-sungguh, engkau dipromosikan oleh Tuhan. Ikuti seminar-seminar hebat, lihat karya yang hebat, sehingga saudara bisa menjadi orang-orang hebat juga. Amin, saudara. Karena apa? Saudara taat, saudara melakukan firman Tuhan. Dan saya percaya juga, yang kedua yang pernah dilakukan oleh Yosua adalah, salah satunya adalah perluas visi. Yosua 1 ayat 4 dikatakan, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Israel itu, saya kan sudah 3 kali ke Israel. Daerahnya tidak terlalu besar, saudara. Padahal yang Tuhan janjikan kepada Yosua, ya, adalah dari padang gurun itu berbicara mengenai Mesir. Ya, sampai ke Libanon itu daerah utara, saudara. Kemudian sampai ke sungai Efrat itu berbicara sampai ke Irak. Jadi yang dijanjikan Tuhan itu sebenarnya teritorialnya adalah Mesir, Libanon, Irak. Itu yang Israel yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu jauh lebih besar daripada Israel yang sekarang ini, saudara. Dan begitu Yosua mendengarkan visi daripada Tuhan, terjadi sebuah terobosan di dalam pikirannya. Ternyata Tuhanku itu punya rencana yang lebih besar daripada yang saya pikirkan. Rencana Tuhan untuk masa depan kita jauh lebih besar daripada apa yang saudara pikirkan dan mimpikan. Amin, saudara. Jangan pernah batasi Tuhan dengan pikiranmu yang sempit. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan dengan hatimu yang sempit. Perluas kapasitas hati saudara. Seringkali yang menghambat kita untuk maju bukan orang lain. Orang lain berusaha untuk mendorong. Tetapi kalau saudara sendiri tidak mau maju, yaitu risiko ditanggung penumpang. Pada waktu saudara beriman kepada Tuhan,
Mendingan wajah preman, tapi hati beriman. Daripada wajah security, tapi hati Hello Kitty, saudara. Tapi kalau hatimu kecil, kau tidak akan bisa maju. Sebentar-sebentar menutup diri, sebentar-sebentar tidak ada keinginan untuk maju, menyerah. Saudara harus perluas visi, seperti apa yang dilakukan oleh Yosua. Saudara punya mimpi 1 tahun ke depan, hidup saudara seperti apa? 3 tahun ke depan, bisnis saudara seperti apa? Pekerjaan saudara seperti apa? 5 tahun ke depan, kira-kira karirmu seperti apa? Punya mimpi. Juga termasuk kerohanian. Kerohanian 1 tahun ke depan seperti apa? 3 tahun ke depan seperti apa? 5 tahun ke depan seperti apa? Jangan sampai tahunnya berganti tapi hidupnya tidak maju-maju, saudara. Harus diperluas visi, saudara. Benjamin Mem pernah berkata apa? Tujuan yang tidak tercapai bukanlah tragedi kehidupan. Tragedi yang sebenarnya adalah tidak punya tujuan untuk dicapai. Ada orang yang ditanya tujuan hidupmu itu apa? Jawabnya ya pokoknya mengalir lah Pak. Mengalir itu hanyut saudara, kentir saudara, kelep, tenggelam saudara. Kita harus tahu sasaran kita. Paul Meyer, seorang hamba Tuhan pernah berkata, apapun yang dengan jelas Anda bayangkan, dengan berapi-api Anda inginkan, dengan sungguh-sungguh Anda percaya, dan dengan antusias Anda lakukan, maka itu akan menjadi kenyataan saudara. Mesti saudara tetapkan target, harus ada visi ke depan. Saya punya mimpi, ya gereja ini, ya tahun ke depan ada 2000 jemaat. Saya mimpi 3 tahun lagi sudah ada penuaian jiwa-jiwa lebih lagi. Ada 7 cabang, 8 cabang. Saya juga punya mimpi kota akan diberikan kepada kita. Artinya akan terjadi penuaian jiwa-jiwa. Sehingga saya selalu berkata kepada pendoa, ayo doakan, minta kota diberikan kepada kita. Sehingga akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Amin saudara. Karena ada sebuah visi, ada sebuah target. Tujuannya bukan ambisi saudara. Visinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Yang 7 katakan amin. Kalau ambisi itu berbicara mengenai kenyamanan. Berbicara Tuhan aku pengen kaya supaya bisa pamer sama tetanggaku. Saudara aku pengen kaya supaya bisa pamer sama temanku, itu ambisi. Tapi kalau seandainya sudah, Tuhan aku pengen menjadi orang yang sukses. Supaya aku bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, aku pengen menjadi orang yang diberkati. Supaya aku bisa menjadi berkat buat gereja Tuhan. Itu berbicara mengenai visi, saudara. Kita melihat tokoh yang besar, John F. Kennedy. Adalah presiden yang visioner, saudara. Dia pernah berkata, sebelum tahun 1970-an, Amerika harus bisa mendaratkan manusia pertama ke bulan. Kalau pikir cara manusia, sangat sulit sekali, saudara. Saudara kan ini kan kita hidup di tahun 2000 lebih. Tahun itu sulit sekali. Tetapi dengan sebuah kerja keras tahun 1969 dengan Apollo ke-11 ya Neil Armstrong dan Edwin Aldrin tercatat sebagai orang yang pertama kali menginjakkan kaki di bulan saudara. Katanya sih dengar-dengar rahasia dirahasiakan katanya. Ada orang Indonesia juga yang ikut mendaratkan kakinya di bulan. Namanya Pak Slamet saudara. Enggak ada yang tahu kan? Di buku-buku pelajaran pasti enggak ada. Tapi di koran mencatat ya Neil Armstrong dan Edwin Aldrin berhasil untuk menginjakkan kaki di bulan dengan selamat. Saudara. Karena Indonesia adalah bangsa rendah hati, jadi nggak mau dipublikasikan, udahlah biarkan Amerika saja. Pak Slametnya nggak usah dimunculkan. Ya di koran-koran Indonesia aja biar muncul, saudara. Martin King Jr. dia yang memperjuangkan orang kulit hitam, supaya ada sebuah persamaan hak antara kulit putih dan kulit hitam. Dulu kan negro kan dianggap bangsa yang tersisihkan, kaum yang tersisihkan, tidak bisa jadi presiden. Tetapi karena Martin King Jr. dia berjuang terjadi persamaan hak. Orang bukan dilihat dari kulitnya, tetapi dilihat dari kapasitas, kualitas karakternya. Akhirnya Barack Obama menjadi presiden kulit hitam pertama di Amerika. Karena jasa Martin King Jr. saudara. Bill Gates, seorang tokoh yang besar. Saudara, dia pernah memimpikan bahwa setiap rumah akan ada personel komputer. Sekarang saudara melihat, satu rumah ada personel komputer, ada 2 laptop, ada 1 iPhone, ada Android, ada smartphone, saudara. Ada berapa komputer di dalam rumah, saudara. Itu karena apa? Ada orang-orang yang punya visi, yang punya mimpi.
Sehingga akhirnya terjadi sekarang, saudara. Berbicara mengenai goal adalah cita-cita dan tindakan yang jelas untuk mencapainya. Itu berbicara mengenai goal, saudara. Goal adalah mimpi yang punya batas waktu. Kalau saudara punya mimpi gak punya batas waktu, itu namanya bukan mimpi. Itu namanya nina bubuk, saudara. Tidak tahu kapan bangunnya, saudara. Ya tetapi, ya pemimpin yang visioner, itu pasti punya batas waktu. Goal itu akan membawa kita dari posisi sekarang ke posisi yang kita impikan di masa yang mendatang. Dan inilah yang sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan di dalam kehidupan. Amin, saudara. Jadi saudara harus punya visi. Yang ketiga, kita belajar dari Yosua, patuhi firman. Karena dalam Yosua 1 ayat 7-8 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu, renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Dan apa yang menyebabkan Yosua menjadi orang yang berhasil mencapai tanah Kanaan? Bahkan mentornya Musa itu hanya sampai tanah perbatasan. Dia cuma boleh melihat tanah perjanjian di Gunung Nebo, memandang dari kejauhan. Diizinkan Tuhan cuma sampai itu aja. Tetapi Yosua bisa masuk tanah perjanjian karena orang ini adalah orang yang taat pada firman, dan maka hidupnya berhasil dan beruntung. Orang yang tidak taat firman jauh dari keberhasilan. Dia bisa kaya tetapi belum tentu berhasil. Karena berhasil itu bukan berbicara mengenai kaya, tetapi berhasil berbicara mengenai berkat secara jasmani, ya berkat tubuh, jiwa dan roh. Rohaninya juga diberkati Tuhan. Dan lihatlah satu contoh Yosua yang kita belajar di masa tuanya. Begitu dia nasihat terakhir Yosua, dia mengumpulkan seluruh bangsa Israel, yang tua-tua dipanggil dengan dia, ditanya sama Yosua, silakan pilih mau ibadah sama siapa. Ini adalah petuah terakhir dari Yosua. Dan Yosua berkata, kalau aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Banyak orang tua yang orang tuanya Kristen, tetapi tidak bisa membawa anak-anaknya lebih lagi kepada Tuhan. Banyak orang tua yang ngomongnya mengasihi Tuhan, tetapi tidak mengajak anak-anaknya untuk melayani Tuhan. Cuman Kristennya Kristen jemaat aja. Kristen yang Kristen halaman saja. Saudara, tetapi kita belajar pada Yosua. Yosua berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Dan Yosua berkata, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalang, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu
mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Amin. Siapa yang mau dengan seisi keluarganya akan datang beribadah kepada Tuhan, bisa lambaikan tangan saudara, berikan kemuliaan kepada Tuhan luar biasa. Saudara, saya punya kesaksian yang bagus, kesaksian dari istri saya, tapi saya yang menyampaikan. Saudara, kedua anak kami dari masa usia kecil, dari masih digendongan, kami sudah membiasakan untuk membawa ke rumah Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap membiasakan anak kami berada dalam rumah Tuhan. Saudara, bahkan gak ada suster, gak ada pembantu, tetap aja bawa rumah Tuhan. Dua anak dibawa ke rumah Tuhan, yang satu masih bayi, satu masih belajar berjalan, dibawa ke rumah Tuhan. Karena kami percaya hadirat Tuhan membawa sesuatu yang baik. Hadirat Tuhan itu adalah sesuatu yang membawa dampak dalam kehidupan anak-anak kami di masa depan. Saudara, dari bayi akhirnya dibawa ke gereja. Bahkan sekarang mereka sudah SMP dan SMA. Kalau dilihat mereka sekolahnya bukan di sekolah yang gampang-gampang. Sekolah yang termasuk dalam tanda kutip di Malang termasuk sekolah top, saudara. Sekolah yang termasuk sulit. Sekolah yang termasuk bonafit, ya di Malang. Sekolahnya sulit saudara, dari pagi sampai sore. Sore masih ada kurikulum, masih ada ekstrakurikuler, masih ada apa saudara. Dan malamnya anak-anak kami itu masih ikut setiap kegiatan gereja. Ada kom, ikut kom. Ada youth, ikut youth. Ya, bahkan pada waktu ada menara doa, ikut menara doa. Ada doa malam, ikut doa malam. Bahkan anak saya yang kecil, kan yang laki, pada waktu dia masih SD, ditanya sama guru lesnya, kamu kok hari ini kok gak les, kenapa? Oh, tante, saya izin gak les. Itu kenapa? Karena saya lagi nemenin pendeta. Anak SD ngomong mau nemenin pendeta. Padahal yang nemenin itu adalah papa dan mamanya. Tapi seolah-olah supaya bisa ya ikut bersama dengan orang tuanya, alasannya menemani pendeta. Guru lesnya tertawa, telepon sama istri saya. Ini yang nemeni pendeta kan orang tuanya bukan anaknya, kenapa anaknya ikut-ikut gitu. Ya saya tahu anak saya suka berada di dalam rumah Tuhan, saudara. Dan pada waktu saya ceritakan pengalaman pada waktu kami ya berapa bulan yang lalu mendengar info bahwa di sekolah anak-anak kami bahwa akan satu angkatan yang besar ya saudara, yang kajian SMA akan ada 56 anak yang enggak naik kelas. Sempat kami berdebar-debar, istri saya berdebar-debar. Tapi istri saya percaya Tuhan tidak akan pernah mempermalukan hambanya. Sehingga begitu diumumkan kenaikan kelas, ternyata anak kami bisa naik kelas. Dan justru saya melihat anak-anak yang saya tahu orang tuanya ada di gereja, tapi anaknya nggak pernah mau ikut kegiatan gereja. Tidak mau itu, justru yang tidak naik kelas, saudara. Dan saya melihat bahwa Tuhan tidak akan pernah berhutang. Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan jerih lelah kita di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya belajar dari Yosua, saudara. 3 hal, persiapkan diri. Yang kedua, perluas visi. Yang ketiga, patuhi firman Tuhan. Dan pada waktu saudara melakukan 3 hal tersebut, saudara membawa pengaruh positif terhadap lingkungan saudara. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya.
Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa melalui anak yang tunggal, persekutuan indah dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya menjemput kita di alam permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Terima dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan berfellowship dengan coffee break yang telah sediakan. Saudara harap mengisi formulir tadi supaya kami bisa menginformasikan tiap-tiap ibadah yang ada di gereja ini. Saudara jangan pulang dulu, saudara bisa berfellowship, mengenal satu dengan yang lain. Jangan lupa bagi anak muda, Sabtu ada ibadah youth di Langsep 30. Tuhan Yesus memberkati.